because I have to. Hello, balik lagi di Berita Yuk, tempat di mana lu bisa dapetin berita dan fakta yang bikin lu makin tahu. Gimana kabar lu hari ini? Semoga sehat dan tetap kece ya. Di video kali ini gue mau bahas sesuatu yang agak nyesek sih buat dunia perfilman. Jadi gini, ada beberapa film yang seharusnya bisa sukses, laku keras, dan bikin studio untung gede, tapi malah flop alias gagal total. Dan yang bikin sedih, kegagalannya bukan karena ceritanya jelek atau produksinya amburadul, tapi gara-gara ulah dari pemain utamanya sendiri. Yap, lu pada nggak salah denger. Ada film yang hancur reputasinya cuma karena omongan, attitude, atau kelakuan dari aktor utamanya. Nih ya, langsung aja kita masuk ke list film-film yang merugi karena kesalahan fatal dari pemainnya sendiri. Di posisi kelima ada film Spider-Man Lotus. Film ini mungkin tidak begitu terkenal, tapi kisah kegagalannya cukup viral di kalangan pecinta film superhero, yaitu Spider-Man Lotus. Jadi gini, Spider-Man Lotus ini bukan film resmi Marvel ya, tapi project fan-made yang sempat heboh karena kualitas trailernya bagus banget. I don't know the future. Is that you're brave? Banyak yang bilang ini film buatan fans rasa profesional. Bahkan netizen sampai bilang, ini mah lebih bagus dari beberapa film Marvel terakhir. Antusiasme tinggi banget, komunitas fans Spider-Man udah nggak sabar pengen nonton. Tapi, semua harapan itu runtuh dalam satu malam. Kenapa? Karena aktor utamanya, Warden Wayne, dan juga sutradaranya, Gavin J. Konop, ketahuan punya rekam jejak rasis. Ada bukti-bukti dari tahun-tahun sebelumnya yang nunjukin kalau mereka pernah ngucapin kata-kata ofensif, terutama rasisme terhadap orang kulit hitam dan minoritas lainnya. Screenshots-nya nyebar di Twitter dan Reddit, dan semua fans langsung kecewa berat. Yang lebih parah lagi, mereka awalnya nggak minta maaf dengan tulus. Statement klarifikasi mereka malah dianggap kayak ngeles dan defensif. Lu tahu kan, netizen tuh paling sensi kalau udah nyangkut isu sensitif kayak rasisme. Akhirnya, komunitas pecinta Spider-Man kompak boykot film ini, walaupun filmnya udah hampir jadi platform-platform besar yang awalnya dukung juga pada mundur. Bahkan beberapa aktor pendukung yang terlibat di film itu mundur sendiri karena nggak mau nama mereka tercoreng. Akibatnya, Spider-Man Lotus jadi film yang tenggelam bahkan sebelum rilis resmi. Lu bayangin, project yang udah dikasih cinta sama fans, langsung mati begitu aja cuman gara-gara masalah moral dari pemain dan sutradara utamanya, ngerusak reputasi semua pihak. Kalau yang satu ini datang dari dunia drama Korea, judulnya Sponsor, dan ini seharusnya jadi drama yang cukup menjanjikan karena dibintangi oleh aktor populer Korea, Lee Ji-hoon. Awalnya sih semua berjalan mulus, syuting berjalan, teaser dirilis, dan hype mulai naik. Tapi, tiba-tiba muncul kabar dari tim produksi bahwa Lee Ji-hoon bermasalah di lokasi syuting. Katanya nih ya, Lee Ji-hoon sering banget bersikap kasar ke staff. Bahkan ada insiden di mana dia bawa temennya sendiri ke set, dan temennya itu malah ngomel-ngomel ke staff produksi. Udah gitu, si Lee Ji-hoon nggak ngelarang, malah terkesan ngebackingin temennya. Akhirnya staff pada merasa nggak aman dan nggak nyaman kerja bareng dia. Kontroversi ini langsung meledak di media Korea. Publik kecewa berat, karena Lee Ji-hoon dikenal punya image kalem dan profesional. Tapi kelakuannya di balik layar ternyata beda banget. Efeknya langsung kerasa, tim produksi akhirnya ngurangin porsi perannya dari aktor utama jadi cuma tokoh sampingan. Iya, dari lead actor diturunin ke supporting. Buset, drama Sponsor jadi kehilangan daya tarik. Banyak penonton batal nonton karena nggak suka sama kelakuan aktornya. Angka rating jeblok, promosi jadi setengah hati, dan drama ini dianggap gagal total. Pelajaran penting, attitude aktor di balik layar tuh sama pentingnya kayak acting di depan kamera. Kalau lu nyusahin kru, cepet banget tuh info nyebar dan bisa ngerusak reputasi semua pihak. Yang ketiga ini agak beda. Judulnya Noah, film Hollywood yang dirilis tahun 2014, dibintangi oleh Russell Crowe. Kalau dari segi produksi, film ini nggak main-main. Budgetnya sekitar 125 juta, disutradarai Darren Aronofsky, dan ceritanya ngangkat kisah Nabi Nuh dari kitab suci. Tapi masalahnya justru muncul karena cara mereka menampilkan ceritanya. Banyak kelompok religius, terutama dari komunitas Kristen dan Muslim, ngerasa tersinggung karena film ini dianggap menyimpang jauh dari versi asli kisah Nabi Nuh. Misalnya, karakter-karakter tambahan yang nggak ada di kitab suci, gaya penceritaan yang gelap dan artsy banget, dan bahkan pemilihan aktor yang dianggap nggak mewakili etnis sebenarnya. Tapi yang bikin makin panas tuh Russell Crowe sendiri. Dia sempat meremehkan kritik dari komunitas agama dengan bilang, "Ini cuma film, santai aja." Dan di beberapa wawancara dia bahkan ngejek orang-orang yang komplain terlalu serius soal akurasi cerita agama. Wah, itu langsung bikin banyak pihak ngamuk. Akibatnya, film ini dilarang tayang di beberapa negara Timur Tengah. Terus di Amerika,
Banyak gereja dan komunitas religius ngajak boykot. Padahal target utama film ini justru audiens religius. Walaupun pendapatan film ini masih lumayan secara global, sekitar 399 juta, tapi dibandingkan budget promosinya yang gede dan ekspektasi tinggi dari studio, film ini tetap dianggap kurang berhasil secara finansial dan reputasinya remuk karena kontroversi. Berikutnya kita bahas yang paling rame dibicarain, Snow White versi live action dari Disney. Film ini tuh harusnya jadi proyek gede karena ngangkat kisah klasik Disney yang udah melegenda dari tahun 1977. Tapi semua ekspektasi itu runtuh gara-gara kontroversi dari pemeran utamanya, Rachel Zegler. Jadi gini, Rachel sempat bikin pernyataan yang bikin netizen ngamuk. Dia bilang film animasi aslinya itu ketinggalan zaman dan mengkritik tokoh pangeran sebagai creepy karena dianggap nguntit Snow White. Nah, lu bayangin ngomong kayak gitu soal karya klasik yang dicintai banyak orang, auto dihujat dong. Nggak cuman itu, dia juga kelihatan kayak nggak respect sama fans-fans yang ngerasa deket banget sama versi klasiknya. Fans jadi ngerasa dia kayak pengen ganti identitas cerita Snow White seenaknya, padahal ini kisah legendaris yang udah turun-temurun. Dan makin parah, film ini juga punya ketegangan di balik layar. Gal Gadot yang meranin Ratu Jahat diketahui dukung Israel, sementara Rachel Zegler sempat vokal dukung Palestina. Jadi di luar filmnya, konflik politik juga ikut bikin penonton makin males nonton. Alhasil, trailernya di YouTube dibombardir dislike, boykot di mana-mana, bahkan gala premiernya dibuat tertutup saking takutnya kena backlash. Film ini jadi salah satu proyek Disney yang paling zonk dalam beberapa tahun terakhir. Dan terakhir, The Ultimatum, yang mengguncang perfilman Indonesia. Lu pada pasti tahu dong drama Korea A-Business Proposal. 제가 한 프로젝트 중에 망한 거 하나 없는 거. Nah, tahun 2025, Indonesia sempat bikin versi filmnya. Harusnya sih ini bisa jadi gebrakan ya, karena adaptasi dari K-drama terkenal biasanya punya peluang gede buat sukses. Tapi, ya lagi-lagi semua buyar gara-gara aktornya sendiri. Pemeran utamanya adalah Abizar Al-Ghifari, yang notabene punya nama cukup gede di dunia perfilman Indonesia. Tapi pas press conference sebelum film rilis, Abizar malah ngaku dia nggak nonton versi asli dramanya. Bahkan nggak baca webtoonnya juga. Katanya dia pengen bikin karakternya sendiri biar nggak keikut-ikut versi Korea. Wah, lu bayangin, ngomong kayak gitu di depan fans K-drama yang udah cinta mati sama versi aslinya. Langsung deh dia dibilang sombong, nggak respect sama materi sumber dan ngerusak harapan fans. Terus pas netizen kritik, dia malah nambah kontroversi, bilang kalau fans itu fanatik dan rasis. Duh, itu sih kayak mancing kemarahan netizen nasional. Akhirnya, muncul gerakan boykot filmnya. Hari pertama rilis cuma ditonton sekitar 6.900 orang, dan di minggu pertama cuma dapat 19.000 penonton. Padahal slot penayangannya tuh banyak banget. Falcon Pictures selaku rumah produksi sampai harus minta maaf terbuka karena kasus ini. Dan ya, filmnya jadi contoh nyata gimana satu statement bisa ngebunuh satu film. Padahal kalau dimainkan dengan respect dan pendekatan yang tepat, harusnya bisa jadi adaptasi yang lumayan sukses, minimal buat pasar lokal. Jadi gitu cuy, ternyata banyak juga film yang seharusnya bisa sukses tapi malah gagal cuma karena mulut atau kelakuan pemeran utamanya. Entah itu rasisme, sombong, arogan, atau kurang respect sama fans, semuanya bisa jadi bumerang yang menghancurkan film. Dunia hiburan tuh keras bro. Menurut gue, nggak cukup cuma jago acting, tapi juga harus jaga sikap, apalagi kalau udah megang karakter utama. Kalau lu pada masih punya contoh film lain yang flop gara-gara ulah aktornya, langsung komen di bawah ya. Siapa tahu bisa gue bahas lagi di part selanjutnya. Gue Jama, pamit dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.